La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kalian akan ikut tradisi orang sebelum kamu. Zira'an bi zira'in, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltum, kamu pun ikut juga ke dalam. Karena nggak ngerti sebenarnya. Kenapa? Ini produk milenial. Produk milenial itu pasti menghasilkan hal seperti itu. Karena dia tidak butuh orang kalau ngaji. Jadi Islamnya dapat, akhlaknya hilang. Lah kalau kita ngaji depan kiai ngangkat kaki aja takut. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Condong hatinya kepada orang kafir. Yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Lah dadi aja gampang kok umat Nabi akhir kok kufar kafir kuram karom lho. Mula kiai-kiai ku ora gampang ngafirno wong. Soale raya. Nah, usut punya usut, pendakwah seperti halnya Ustadz Abdul Somad atau UAS beberapa kali kesempatan menunggangi sepeda, salah satunya ketika menggoes bersama rombongan artis. Dalam tayangan YouTube yang diunggah Cerita Untung, UAS terlihat bersepeda bersama artis hijrah seperti Arie Untung, Dimas Seto, Ade Jigo, dan lain-lain. Ustadz asal Pekanbaru Riau itu menggunakan sepeda lipat atau folding bag. Ikut acara apa? Valentine. Ikut acara apa? April Mop. Ikut acara apa? Jingle Bell. Ikut acara apa? Merry Christmas and Happy New Year. Ikut acara apa? Mother Day. Nah, polemik UAS menggunakan sepeda Brompton adalah asal-usul namanya. Jika umumnya pencipta produk akan memberikan nama aslinya pada barang penemuannya, namun Andre malah tertarik menggunakan nama gereja di Inggris. Tempat ibadah agama Kristiani itu menjadi saksi lahirnya nama sepeda tersebut. Andre mengadopsi nama gereja Brampton Oratory yang dibangun 1880. Alasannya, pemandangan pertama Andre saat melihat keluar jendela apartemennya adalah gereja tersebut. Sejarah lain yang menarik dari bangunan gereja tersebut, ternyata salah satu pilarnya pada zaman dulu sering menjadi tempat janjian mata-mata Rusia. Tujuannya untuk saling bertukar informasi yang bersifat rahasia, seperti dilansir London Eats. Jangan belanja di toko kafir. Jangan belanja di toko kafir. Tuh, kalau kita mau bantu ekonomi umat Islam, jangan belanja di toko kafir. Menurut pengamatan 100 kpj, diduga sepeda yang ditunggangi UAS adalah Brampton tipe M6L Black Edition. Menurut situs jual beli online, harga sepeda 3 lipatan tersebut mencapai 60 jutaan dengan spesifikasi yang cukup mewah. Memang tidak diketahui sepeda tersebut milik UAS atau hanya pinjaman. Namun, yang menjadi sorotan dari video tersebut adalah soal asal-usul Brampton yang digunakan pendakwah tersebut, termasuk oleh jajaran artis-artis yang mengiringinya. Yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Lah dadi aja gampang kok umat Nabi akhir kok kufar kafir kuram karom lho. Brand sepeda asal Inggris tersebut dianggap kurang tepat jika digunakan oleh penceramah seperti Ustadz Abdul Somad. Lantas, kenapa dipermasalahkan? Melansir Guardian, Rabu 2 September 2020, Andre Ritchie adalah sosok di balik munculnya sepeda Brampton pada tahun 1976. Pria yang awalnya hanya tukang tampan tersebut tertarik membuat sepeda praktis yang bisa dibawa bepergian. Setelah berhasil menciptakan perwarupa pertamanya, dalam waktu 5 tahun kemudian, sepeda yang memiliki 3 lipatan itu akhirnya diproduksi massal. Saat mulai dijual ke pasar, butuh waktu 4 tahun hingga ada investor masuk.
Berkat peminatnya yang semakin banyak dan modal yang lebih besar dari investor, pabrik pembuatan sepeda Brampton menjadi lebih besar, sehingga dapat memproduksi 40.000 unit per tahun dari yang sebelumnya hanya 6.000 unit. Mula kiai-kiai ku ora gampang ngafirno wong. Soale roi ya saiki ora dididik kafir mlebu gereja kafir. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Bagaimana saya meyakinkan? Ya cuma bisa berdoa. Karena Al-Quran mengatakan famang sa'afal yu'min famang sa'afal yakfur, yang mau beriman sok atau enggak ya silakan. Kamu nyembah Allah, Allah enggak menambah kemuliaannya. Kamu enggak nyembah Allah, Allah juga tidak kurang kemuliaannya. Pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah menjadi pusat perhatian usai mengunggah video saat memberikan pidato di Gereja Bethel Indonesia. Tindakan Gus Miftah ini mengundang pro dan kontra di kalangan umat Islam lantaran dianggap mencampur adukan agama. Dalam unggahan itu, ada komentar-komentar yang mendukung serta mengkritik tindakan Gus Miftah. Lantas bagaimana menurut ulama tentang umat Islam masuk ke tempat ibadah agama lain? Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wa tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Selama kemudian ada kebaikan di dalamnya, ya saya akan lakukan. Dan yang perlu diingat, kehadiran saya itu bukan dalam rangka peribadatan, bukan sembahyangan, tetapi peresmian. Ustadz Abdul Somad atau UAS pernah menjelaskan tentang hukum seorang muslim masuk ke tempat ibadah agama lain. Haram hukumnya masuk ke tempat ibadah orang lain. Haram karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat ibadah jika di dalam itu ada patung berhala, kata Ustadz Abdul Somad, dikutip dari video yang beredar di YouTube. Ia menambahkan, dalam mazhab Syafi'i masuk ke tempat ibadah agama lain hukumnya haram karena terdapat berhala. Maka dalam Islam, mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah yang di dalamnya ada berhala, jelas UAS. Pria yang baru menikah dengan gadis berusia 19 tahun ini menambahkan bahwa banyak orang yang salah dalam memaknai arti toleransi dalam beragama. Tapi kalau masalah ibadah, ritual, tak ada tawar-menawar. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini sekarang banyak yang kebablasan. Mana toleransi, mana telur asin. Jangan karena toleransi mengorbankan akidah, terang UAS. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non-muslim. Sekarang banyak yang tak bisa membedakan, kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana telur asin. Harus bisa dibedakan. Kita harus tahu hukum dulu ya. Hukum, ulama yang mengatakan haram, dia melihat apa sih? Dia mengatakan boleh, melihat apa sih? Jangan-jangan yang dilihat beda, hukumnya beda, Anda samakan, Anda itu mengadu domba, namanya fitnah. Bodohnya kita kok mudah diadu domba hal-hal semacam ini. Kan ada ilmunya. Makanya saya tidak tahu yang mengatakan haram itu kasus apa yang dilihat. Nah yang mengatakan boleh, barangkali hanya lihat ada suara apa sih? Atau pengen lihat bangunannya kok bagus banget, saya pengen niru. Pengen bangun rumah, tapi ini bangunan kok arsiteknya bagus, nggak ada ciri khas ke Nasrania. Saya pengen niru, ya masuk, sah. Biarkan, akan ini dah toleransi dijaga. Tidak boleh orang Islam masuk ke gereja lalu menghinakan gereja, buang kotoran di gereja, nggak boleh. Ini mengganggu ahli zimmah, Nabi marah. Lihat, yang di luar Islam semoga faham makna ini, karena sebelumnya kita harus hidup berdampingan yang indah. Toleransi seperti itu, tak ketahuilah. Ayo kita berdampingan yang indah. Kita satu bangsa, satu negara, ya. Ayo kita indah di dunia, ya. Ahli iman semuanya, tolong Anda yang lembut hati. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Lah iki ora dididik kafir mlebu gereja kafir. Lah nek mlebu gereja kafir, nah tukang sampah sing mlebu gereja piye? Cleaning service piye nek yo kafir kabeh? Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non-muslim. Ono wong bang ngene langsung bang haram. Nek bang haram wong Islam dosa kabeh. Soale kabeh wong Islam nganggo dhuwit niku gawenan bank, butuh gawenan KUD. Bolehkah kita menyimpan uang di bank konvensional? Tak boleh. Haram.
pokoknya terus ini ya Islam dimurnikan, akhirnya apa-apa bid'ah. Kalau dakwah zaman dulu tugasnya adalah mengislamkan orang kafir, dan dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam.